Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandriani Imanda Liliandini dengan NIM 2042200025. Di sini saya akan membacakan artikel yang bertema Bahasa Indonesia yang baku dapat menjunjung tinggi bangsa Indonesia dengan judul Dak Biso Bahasa Gaul Dikatoi Kudet. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Di era globalisasi yang telah menjadi era teknologi maju, memberikan dampak yang besar bagi generasi muda dan masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa yang dulu akrab sekarang jauh dari aslinya. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah banyaknya bahasa gaul yang membuat remaja masa kini malu untuk berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Seperti dengan ungkapan, kalau tak bisa bahasa gaul dikatoi kudet. Dengan ungkapan inilah yang sekarang mempengaruhi generasi muda saat ini. Seperti di Jambi, bahasa gaul Jambi biasanya mengubah huruf di akhir kata menjadi O. Namun, tidak semua akhiran kata diganti dengan O. Aturan ini hanya berlaku untuk kata yang diakhiri huruf A saja. Menurut Anastasia Anjani 2021, bahasa gaul atau slang adalah bahasa informal. Penggunaan bahasa gaul biasanya terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa gaul adalah kode yang awalnya digunakan di beberapa kalangan, namun dalam perkembangannya bahasa gaul bukan hanya kode saja, tetapi juga bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa gaul itu sendiri sudah ada sejak tahun 1970-an. Awalnya istilah slang ini digunakan untuk menjaga kerahasiaan konten obrolan dalam komunitas tertentu. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, kita tidak lepas dari penggunaan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi dan interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bahasa, bisa memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dan dapat mengungkapkan pendapat, pemikiran, gagasan, dan ekspresi lainnya. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang ketika saya berbicara dengan teman, guru, dan dosen saat belajar, saya pikir saya membuat banyak kesalahan dalam bahasa Indonesia. Bahkan, sebagian besar masyarakat masih menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa gaul, seperti yang sering terjadi dalam kegiatan formal, seperti konferensi, pertemuan, pidato, dan acara lainnya. Jika kita ingin menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, kita perlu memperbaikinya. Secara umum, bahasa gaul merupakan hasil modifikasi dari bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahasa gaul atau slang biasanya berasal dari terjemahan bahasa, plesetan, atau singkatan. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, tetapi kata-kata yang panjang dipersingkat dengan menggantinya dengan kata-kata yang pendek. Biasanya dalam bahasa gaul ini, kata-kata disingkat dengan mengambil huruf depannya saja. Seperti contoh, YGY, bucin, TBL, pargoy, dan banyak lagi yang lainnya. Slang telah menjadi bahasa klasik generasi muda saat ini, karena bahasa tersebut hanya dapat dipahami oleh anak muda saja. Selain itu, di lingkungan kita juga sering menjumpai ungkapan bahasa Indonesia yang tidak baku dan sangat menyimpang dengan bahasa aslinya. Misalnya, bikin, bakalan, ngapain gitu gini ngobrol, biarin, enggak, ngurusin emangnya, dan banyak lagi yang lainnya. Kata-kata inilah yang sering diucapkan setiap hari ketika kita bicara dengan teman dan orang lain. Hal ini sudah sangat sulit untuk kembali ke wujud aslinya, karena sudah mendarah daging di jiwa masyarakat Indonesia. Namun, jika kita berusaha untuk mau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita pasti bisa. Hal yang paling penting adalah sering-seringlah kita berlatih untuk berbicara formal saat berbicara dengan siapapun itu. Ada banyak faktor yang berpengaruh sangat kuat terhadap masyarakat Indonesia. Pertama, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
Faktor lingkungan ini memiliki pengaruh yang sangat kuat karena kita berada di lingkungan tersebut. Kedua, yaitu unsur persahabatan. Kita mungkin secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak baku dengan teman kita. Ketiga adalah pengaruh bahasa daerah. Saya sering mendengar seseorang berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan pasti mereka tidak sengaja mengungkit bahasa daerah ketika berbicara dengan orang lain, sehingga membuat mereka sulit memahami apa yang dikatakan orang lain tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 25 Ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi, dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Menggunakan frasa yang tidak baku saat berbicara dapat memengaruhi kita saat berbicara dalam situasi formal. Itu sebabnya kita harus bisa memperbaiki bahasa kita saat berbicara dengan orang lain. Banyak keuntungannya jika bahasa kita benar menurut aturan dan kaidah bahasa Indonesia. Artinya, kita dapat berbicara dengan lancar di depan orang lain dan tidak akan ragu untuk menghadiri acara formal. Seseorang yang dapat berbicara dengan berbahasa Indonesia yang benar baru bisa dikatakan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah dapat menyebabkan kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Faktanya, dimanapun kita belajar, kita harus selalu menggunakan bahasa yang benar dan mengikuti aturan yang ada. Slang dan singkatan dapat membingungkan orang yang membaca atau mendengar kata-kata yang tercantum di sana, karena tidak semua orang mengerti maksudnya. Dengan penggunaan bahasa gaul dan singkatan dalam komunikasi sehari-hari, banyak anak muda yang menyimpang dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, serta kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negara sendiri akan berdampak signifikan bagi masyarakat Indonesia. Misalnya, berkurang atau menghilangnya penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang begitu umum di kalangan pelajar, kita perlu menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia kepada generasi muda, karena bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan, identitas bangsa, dan persatuan bangsa Indonesia. Itulah tadi pembacaan artikel dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.